Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sahabat Galilea Community of Christ. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan Yesus. Pada hari ini, kitalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan, sorak-sorai, sukacita buat Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan, haleluya. Sebab Tuhan memberikan kuasa buat setiap kita dan menjadikan kita lebih dari para pemenang. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Angkat suara kita dengan sukacita. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yo, sama-sama dengan iman katakan, iblis bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Here we go. Haleluya. Dibakala pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama lebih semangat lagi, kita angkat suara kita memuji Tuhan. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama, haleluya. Dibakala pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama haleluya, haleluya. Bertepuk tangan di atas kepala kita. Dibakala pancinya Yesus Raja segala raja. Angkat suara kita, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih semangat lagi, katakan haleluya. Dibakala pancinya Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kiri, katakan, kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Sebab itu dengan setiap hati kami datang menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu memulihkan, memberkati, bahkan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu
pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Dengan satu hati kita sama-sama katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dan sepati kami datang menyembah Kau Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama sembah Tuhan, katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama kita sembah Dia. Oh, segala pujian bagi-Mu, segala sembah kami bagi-Mu, Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau yang setia, Kau kekuatan, Kau keselamatan kami, Tuhan. Sebab itu kami menyembah-Mu, kami memuji-muji-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kami sembah, oh Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita angkat tangan kita dua-dua sembah Dia. Haleluya. Oh, segala pujian
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku banyak lebih sungguh lagi segala pujian, syukur bagimu. Oh Tuhan, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku banyak memuji, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku banyak memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Shalom Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu berkerinduan untuk ke Yerusalem? Yerusalem kota mulia, saudara ya. Sebelum kita pergi ke Yerusalem baru, kita datangi dulu Yerusalem lama, saudara ya. Nah, kalau saudara berkerinduan ya dan punya kemampuan, daftarkan dirimu untuk keberangkatan pada tanggal 17 Oktober 2022. Nah, karena itu saudara, bersama saya nanti ya, kita menggali akar kekristenan. Dan saudara akan sangat diberkati perjalanan 11 hari ya. Saya percaya pasti saudara diberkati. Amin. Nah saudara, mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tema hari ini adalah jangan lari dari masalah. Amin. Hadapi masalahmu. Amin. Nah saudara, kita akan berdoa, tapi saya mau ingatkan bahwa nanti ada perjamuan kudus ya di akhir ibadah. Saudara siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur ya, roti atau sirup, pokoknya siapkan deh. Kita akan menerima perjamuan kudus. Nah mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu di hari Minggu ini. Kami mengucap syukur, kami bersuka cita, kami memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami kepada kebenaran. Urapi kami, buka hati pikiran kami, apa yang kami baca dan kami dengar dari firman Tuhan. Tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Pengurapan Tuhan turun atas seluruh perangkat IT yang kami gunakan dan juga signal di tempat kami tetap stabil sehingga ibadah ini bisa kami ikuti dengan baik dan firman Tuhan juga bisa kami dengar, kami mengerti dengan baik, dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Saudara, suatu hari orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang melawan bangsa Israel. Mereka berkumpul di Soko, di tanah Yehuda, dan berkemah di sana. Raja Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di dekat wilayah tersebut, yakni di lembah Tarbantin. Mereka sedang mengatur barisan perangnya untuk menghadapi orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit yang satu, sedang orang Israel berdiri di bukit yang satu lagi. Dan lembah ada di antara mereka. Saudara bisa membaca kisah selengkapnya ini di 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, bahkan secara keseluruhan sampai pada ayat 56. Nah, saudaraku yang kekasih, ada judul perikop di sana, Goliat menantang tentara Israel dan Daud tiba di medan pertempuran. Nah, saudara, di ayatnya yang keempat dikatakan begini. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Jadi saudara, dikatakan tingginya 6 hasta sejengkal, ya kurang lebih 3,2 meter. Bukan hanya tingginya 6 hasta sejengkal, tetapi juga dijelaskan di sini dia mengenakan baju perang lengkap dengan senjatanya. Ia berdiri dan berseru-seru kepada barisan Israel serta mengintimidasi dengan menantang orang Israel untuk bertempur satu lawan satu dengan dirinya. Nah, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Namun, saudaraku yang kekasih, ketakutan yang sedang melanda bangsa Israel itu tidak dirasakan oleh Daud yang datang ke perkemahan Israel untuk mengantarkan makanan bagi kakak-kakaknya yang adalah bagian dari barisan perang Saul. Bukannya takut, tapi Daud malah terusik hatinya dan berniat untuk mendatangi Goliat. Secara fisik kita tahu Daud bukan lawan yang sepadan bagi Goliat. Tidak mengherankan bila Goliat menghina dan meremehkan Daud yang jauh lebih muda dan hanya membawa perlengkapan seorang gembala. Karena memang pekerjaan Daud adalah seorang gembala. Perkataan tajam bertubi-tubi dilontarkan Goliat untuk mematahkan keberanian dan rasa percaya diri Daud yang saat itu seorang sendiri saja di medan perang. Walau hanya bersenjatakan tongkat serta 5 batu licin dan umban, Daud yakin bahwa dia bisa memenangkan peperangan itu. Dia bisa mengalahkan Goliat karena dia percaya bahwa Allah menyertai dia. Ini kalimat kunci saudara ya. Allah menyertai dia, yaitu Daud. Iman Daud melenyapkan segala ketakutannya dalam menghadapi Goliat. Karena Allah menyertai Daud, itu yang dia percaya. Secara manusia mustahil Daud bisa menang, mengingat Goliat jauh lebih perkasa secara fisik, memiliki perlengkapan senjata yang lebih lengkap dan lebih berpengalaman dalam berperang.
Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Bahwa setiap kita, saudara dan saya, pasti pernah menghadapi masalah yang berat atau bahkan mungkin sedang menghadapi masalah saat ini. Saudara punya masalah? Saya juga. Apa masalahmu? Saya tidak perlu tahu apa masalahmu, tapi yang pasti engkau punya masalah. Saya juga punya masalah. Apa saudara mau tahu apa masalah saya? Tidak perlu saudara tahu, tapi yang pasti saya punya masalah. Masalah pelayanan, ya kan? Masalah dalam rumah tangga, masalah dalam berhubungan dengan studi anak-anak, berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Semua kita punya masalah dan tidak ada hidup yang tidak punya masalah. Hanya orang mati yang tidak punya masalah. Tapi kalau dia mati bukan di dalam Tuhan, itu masalah baru bagi dia nanti. Karena di dalam Ayub pasal 7 ayat 1, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Maka kalau saudara manusia berada di bumi, sudah harus bergumul. Dan bergumul itu identik dengan masalah. Saudara mau hidup tanpa pergumulan? Saudara mau hidup tanpa masalah? Hanya ada satu kalimat pendek. Silakan saudara check out. Emang penyakit. Ya. Silakan saudara check out dari planet bumi ini. Ya pindah kemana? Ya ke planet yang lain lah. Ya. Ke dunia yang lain lah. Haleluya ya saudara. Jadi kalau saudara mau hidup tanpa pergumulan, hidup tanpa masalah, saudara salah alamat ya. Jangan ada di bumi, pindah ke planet yang lain. Kan masih banyak planet ya, silakan pindah saja saudara ya. Nah saudaraku yang kekasih, posisi kita bagaikan pasukan Israel yang sedang berhadapan dengan Goliat. Ada intimidasi-intimidasi yang dirasakan oleh kita semua, yang diarahkan kepada kita. Walaupun secara manusia masalah tersebut mungkin dianggap sulit teratasi. Namun dengar baik, percayalah bahwa bila disertai Tuhan, itu kalimat kuncinya ya saudara ya. Bila disertai Tuhan, maka kita pasti bisa mengatasinya dan akan tampil sebagai pemenang. Ada amin? Amin. Tuhan mau untuk saudara dan saya, kita semua ya, mengikuti atau mengambil sikap seperti Daud yang maju dengan berani menghadapi Goliat. Ya kan? Bukan seperti barisan Israel yang menjadi tawar hati, bahkan lari ketakutan. Ingat, jangan lari dari masalah. Masalah harus dihadapi. Jangan lari dari masalah. Amin. Nah mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa yang perlu kita miliki dalam menghadapi masalah atau Goliat yang sedang mengintimidasi? Dengar baik, saya mau katakan begini, Yesus adalah jalan keluar. Amin. Yesus adalah jalan keluar. Pada dasarnya Tuhan telah menyediakan jalan keluar bagi kita semua, bagi semua persoalan hidup kita. Jadi tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Sebab Yesus adalah jalan. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudaraku. Tuhan Yesus tidak membuka jalan. Tuhan Yesus tidak hanya membuka jalan. Saudara, bukan hanya membuka jalan, tetapi yang Yesus buat adalah membuat jalan. Artinya Tuhan Yesus mampu membuat jalan dari sebelumnya tidak ada menjadi ada jalan.
Amin. Amin. Dia bukan hanya membuka jalan, tapi dia membuat jalan. Berbeda loh, membuka jalan ya dan membuat jalan. Kalau membuat berarti sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau membuka berarti sudah ada. Ya. Iya toh? Amin. Di Yesaya pasal 43 ayat 19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dan kita ingat, Rasul Paulus pun dengan urapan Roh Kudus memastikan ada jalan keluar dari setiap persoalan kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Ada jalan keluar dalam Yesus Kristus di setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Di 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu ya dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, bukankah ini yang sering kita alami ketika menghadapi masalah? Ketika kita sudah merasa tidak mampu dan tidak kuat, kita langsung memutuskan, ya sudah, tidak ada jalan keluar. Ya. Saudara, percayalah bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang perlu kita miliki dalam menghadapi masalah? Yang pertama, saudaraku yang kekasih, dengar baik, miliki semangat. Amin. Miliki semangat. Di Amsal pasalnya yang ke-18 di sana dikatakan begini, saudara. Amsal 18 pada ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 17:32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, maksudnya karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudaraku yang kekasih, jemaat Galilea Community of Christ, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Seluruh bangsa Israel langsung merasakan ketakutan dan menjadi tawar hati karena mereka merasa tidak mungkin dapat mengalahkan Goliat itu. Tidak ada yang berani maju melawannya karena Goliat mempunyai postur tubuh yang sangat besar, ya kan? Dan sudah sangat berpengalaman dalam berperang. Di atas kertas, kekuatan Goliat jauh di atas kekuatan rata-rata prajurit yang ada di bangsa Israel, dan dapat dipastikan bahwa siapapun yang melawan Goliat akan langsung dihabisi olehnya. Itulah sebabnya bangsa Israel menjadi tawar hati karena merasa tidak mungkin dapat mengalahkan musuh mereka.
Tetapi dengar baik, berbeda dengan Daud yang tidak gentar sedikit pun walau melihat dan mendengar perkataan Goliat. Daud bahkan memberikan semangat kepada bangsa Israel untuk tidak menjadi tawar hati dalam menghadapi Goliat. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Daud memiliki respons yang berbeda dibandingkan dengan barisan Israel lainnya? Saudara, ini yang dipunyai oleh Daud. Daud memiliki iman yang terlatih. Bukan sekali dua kali Daud berhadapan dengan masalah besar yang serupa ketika ia sedang menggembalakan kambing dombanya. Namun hubungan yang senantiasa ia bangun dengan Tuhannya membuat Daud selalu tenang dalam menghadapi apapun. Selalu ada kekuatan dan strategi yang Tuhan ajarkan dalam menghadapi masalahnya. Dengar baik saudara, sehat tidaknya rohani seseorang akan nampak ketika masalah atau kesulitan datang menghadang. Jadi saudara, yang pertama yang harus kita miliki untuk menghadapi masalah, ya, miliki semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Yang kedua saudaraku yang kekasih, hadapi dengan iman. Di 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 45 di sana dikatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, ketika Goliat datang menghampiri Daud, jelas sekali bahwa ia datang dengan mengenakan seluruh perlengkapan tempurnya. Seluruh perlengkapan perang yang dia miliki. Secara kasat mata, siapapun akan gentar, ya. Bukan hanya gentar, tapi sekaligus gemetar melihat sosok Goliat pada waktu itu. Sebaliknya, Daud berkata dengan sangat lantang kepada Goliat bahwa sekalipun Goliat mendatanginya dengan seluruh selengkap senjata perang, namun ia tidak takut. Mengapa? Karena ia datang dengan nama Tuhan semesta alam. Ini luar biasa saudara. Nah kalau begitu, apa yang menarik dari perkataan Daud ini? Apakah perkataan itu membuat Goliat menjadi lari tunggang langgang ketakutan? Oh tidak. Yang menarik di sini adalah Daud terlihat hanya membawa sebilah tongkat kecil dan sebuah umban. Namun, mengapa kemenangan terjadi pada pihak Daud? Ternyata saudaraku yang kekasih, perkataan Daud bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam bukanlah sekedar perkataan biasa, ya. Bukan sekedar perkataan biasa-biasa saja yang sering diucapkan seorang pengikut Tuhan pada umumnya. Iya. Kalimat ini bukan perkataan biasa dan karena itu biasa-biasa saja seperti yang diucapkan oleh banyak orang Kristen. Perkataan itu mengandung arti keberpihakan Daud dalam hidupnya kepada Tuhan. Perkataan yang menyatakan bahwa hidup yang ia jalani selama ini adalah hidup yang mengandalkan Tuhan dan tunduk pada hukum dan peraturannya Tuhan. Dengan kata lain, saudara, Daud
hendak menyatakan bahwa Tuhan yang ia sanjung selama ini adalah Tuhan yang akan berperang ganti dia melawan Goliat. Dan terbukti saudaraku yang kekasih, peperangan tersebut dimenangkan oleh Daud. Alasan kemenangan Daud bukanlah senjata, pedang, ataupun tombak yang ia gunakan, namun selengkap senjata Allah lah yang ia kenakan. Saudara jemaat Galilea Community of Christ dan sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network yang bersama saya dalam ibadah ini, mari sebagai umat Tuhan, saya mau katakan begini, sebesar apapun Goliat yang sedang kita hadapi, pastikan bahwa kita sungguh-sungguh berada di pihak Tuhan. Amin. Jangan takut dan lari karena terintimidasi olehnya. Tuhan mau saudara dan saya menghadapinya dengan memiliki semangat dan iman dalam nama Tuhan semesta alam. Maka ia akan bertindak dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Nah sekarang saudara, bagaimana jika kita sudah berusaha keras, kita sudah berdoa, dan sudah melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi belum juga ada jalan keluar? Saudara, kalau hidupmu dalam kegelapan, berdoalah. Sebab dengan berdoa ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang engkau alami. Tetapi kalau engkau masih berada dalam kegelapan, sekali lagi saya katakan, teruslah berdoa. Dan walaupun engkau sudah berdoa, tapi masih tetap berada dalam kegelapan, maka dengar baik, bayarlah listrik. Artinya apa? Listrik PLN diputuskan karena engkau belum membayarnya, dan karena itu engkau berada dalam kegelapan. Nah, saudaraku yang kekasih, aduh saudara ya. Nah saya mau katakan begini saudaraku yang kekasih, aduh sampai hilang konsentrasi saya saudara ya. Mungkin juga saudara hilang konsentrasi lagi serius mendengar. Haleluya. Nah saudara, kembali saya mau katakan bahwa teruslah berdoa. Aduh saudaraku yang kekasih ya. Terus lakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau sudah berdoa, engkau sudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan, ya hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi belum ada jalan keluar, saudaraku yang kekasih, saya mau katakan tetaplah bertahan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan hidup dalam kegelapan, saudara. Karena Yesus adalah terang dunia, saudara ya. Iya saudara. Tapi kalau masih dalam kegelapan ya karena listrik. Aduh. Saudara ya, Yesus adalah terang dunia ya saudara ya. Nah, tetaplah bertahan. Mengapa kita harus bertahan? Bagaimana caranya kita bertahan? Lalu apa yang kita peroleh jika kita mampu bertahan? Saudara, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu pernah ditanyakan oleh Ayub ketika dia mengalami masalah-masalah berat dan bertubi-tubi. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Belum selesai masalah itu, datang lagi masalah yang ini. Saudaraku yang kekasih, sehingga dia
di Ayub pasal 6 ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Nah, saudara, mengapa harus bertahan? Alkitab mencatat ada 3 alasan yang sama mengapa kita harus bertahan. Yang pertama, di Matius pasal yang ke-10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang kedua, ya saudara, di Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan yang ketiga, di Lukas pasal 21 ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara, dari ketiga ayat ini kita mengetahui bahwa tidak ada kesia-siaan jika kita bertahan. Tuhan menjamin bahwa kita akan selamat, tidak kehilangan hidup kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa bukankah hidup itu lebih penting dari segala-galanya? Saudara baca itu di Matius pasal 6 ayat 25 bagian B. Artinya keselamatan di dalam Yesus itu adalah hal yang utama. Jika kita mampu bertahan di dalam Yesus, tidak beralih dari kebenaran kepada kegelapan, tidak meninggalkan iman kita, maka Tuhan memberikan damai sejahtera di bumi dan tempat di surga. Walaupun kita sedang mengalami penderitaan hebat. Saudaraku yang kekasih, selanjutnya bagaimana agar dapat bertahan? Nah, ini dia penting juga saudara ya. Yang pertama, kenakanlah perlengkapan Tuhan. Musuh utama kita adalah iblis. Iblis mampu menggoyangkan iman saudara dan saya. Dia merampas sukacita dan semangat yang ada padamu, khususnya pada saat kita menghadapi masalah. Sehingga kita ketika menghadapi masalah kita putus asa, tidak ada sukacita, bahkan kita kehilangan iman. Target iblis adalah membuat kita murtad, menjauh dari Tuhan, melawan Tuhan, dan mengutuk Tuhan. Itu bisa terjadi saudara. Karena kecewa pada Tuhan, orang bisa saja ya menjauh, melawan, dan mengutuk Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 11 mengatakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa saja seluruh perlengkapan senjata Tuhan itu? Di Efesus pasalnya yang ke-6, di sana dicatat secara lengkap, ada 5. Ya kan? Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 14 ya mulai. Efesus pasal 6 ayat 14 bilang begini. Jadi berdirilah tegap. Ya kan? Nah, di ayat 13 dulu saya bacakan biar nyambung ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi ayat 14, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu
dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi apa saja seluruh perlengkapan senjata Tuhan itu dapat kita sebutkan sebagai berikut ini. Yang pertama apa? Ikat pinggang kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Yang kedua, kasut kerelaan memberitakan Injil. Yang ketiga, perisai iman. Yang keempat, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan yang kelima, doa. Amin. Doa. Jadi saudaraku yang kekasih, bagaimana dapat bertahan? Kenakan perlengkapan senjata Tuhan. Yang kedua, iman. Mengapa? Ya karena iman, Musa mampu bertahan menyelesaikan tugasnya membawa umat Israel keluar dari Mesir. Di Ibrani pasal 11:27, karena iman maka ia Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Iman adalah satu-satunya yang ingin Tuhan Yesus dapati jika dia datang kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya. Tertulis di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jangan-jangan sebelum Yesus datang kembali, kita sudah meninggalkan Yesus, sudah murtad. Jangan sampai saudara ya. Nah, bagaimana iman dapat timbul? Tentu Alkitab mengatakan mendengar firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itu yang kedua, ya. Bagaimana dapat bertahan? Ya. Yang pertama, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang kedua, memiliki iman. Yang ketiga, sabar menantikan Tuhan. Amin. Bertahan menuntut kesabaran dalam menantikan jawaban dari Tuhan. Orang-orang yang menantikan pertolongan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dikatakan seumpama burung Raja Wali. Itu tertulis dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara, yang ketiga apa? Sabar menantikan Tuhan. Amin. Sabar menantikan pertolongan Tuhan. Nah, apa upah bertahan? Yakobus 1 ayat 12 dikatakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Selain memperoleh keselamatan dari Tuhan, memperoleh tempat di surga, Tuhan Yesus akan mengaruniakan yang namanya mahkota kehidupan. Saudara, jemaat Galilea Community of Christ, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan dalam ibadah ini. Dengar baik, apapun masalah yang sedang saudara alami saat ini, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan meminta tolong kepada kuasa gelap. Jangan meninggalkan keluargamu. Jangan mengutuk Tuhan. Amin. Kalau saat ini belum ada jalan keluar, bertahanlah. Amin. Bertahan. Bagaimana dapat bertahan? Ya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang kedua, miliki iman. Dan yang ketiga, sabar menantikan pertolongan Tuhan. Amin.
Jangan tinggalkan Tuhan. Kecewa, tinggalkan Tuhan. Aduh. Ya. Harus punya prinsip, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Hadapi masalahmu. Jangan lari dari masalah. Amin. Amin. Iya. Pasti jika engkau bertahan dengan prinsip itu, sekali Yesus, tetap Yesus, kemenangan menjadi bagian saudara dan saya, menjadi bagian kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk tidak lari dari persoalan atau masalah, tetapi menghadapi masalah itu dengan Engkau. Sebab bersama Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Terpujilah Engkau. Sebentar kami akan menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami juga akan memberikan yang terbaik dari kami. Persembahan, kurban syukur kami. Hamba doa untuk mereka yang memberikan persembahan berupa kurban syukur. Tuhan tilik keberadaan mereka, lihat hati mereka, memberi bukan dari kelebihan, memberi bukan karena supaya menerima, tetapi mereka memberi karena mereka mengasihi Tuhan. Kembalikan 30, 60, 100 kali ganda setiap pemberian mereka, rupiah, dolar atau euro. Tuhan berkati juga pemberian persembahan itu sehingga dapat digunakan dengan maksimal di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia untuk memuliakan Tuhan, untuk pekerjaan, kelangsungan pekerjaan Tuhan yang sedang kami kelola. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil memberi dengan sukacita, kami siapkan diri kami untuk masuk seperjamuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Baiklah saudara, tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Saudara bisa memberikan persembahan saudara dengan mentransferkan di nomor-nomor yang telah tertera di layar saudara. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa dalam program ziarah ke Holy Land yang akan direncanakan pada tanggal 17 Oktober hingga 27, jadi ada 11 hari perjalanan yang sangat memberkati Bapak Ibu. Nah saudara, tema yang selalu saya sampaikan untuk berziarah ke sana adalah menggali akar kekristenan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 122, "Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan." Saudara, perjalanan kita diawali dari Jakarta. Nah saudara, tentu kita mulai dengan Mesir ya. Di Mesir, saudara, ada banyak tempat yang cukup menarik untuk kita datangi. Selanjutnya kita akan meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju Israel. Kita akan melewati padang gurun Sin atau padang gurun Sinai, di mana setelah menyeberangi Laut Tebrau, pada waktu itu Musa dengan tongkatnya membelah air laut dan bangsa Israel berjalan di tengahnya. Nah tentu kita akan bermalam di Sharm el-Sheikh dan menikmati keindahan pantai sekaligus menjelajahi padang gurun, padang pasir yang mungkin menjadi hal yang langka di Indonesia saudara ya. Dan selanjutnya kita akan ke perbatasan dan memasuki Israel. Nah ketika kita memasuki perbatasan, dan perbatasan itu namanya Taba, perbatasan Mesir Israel. Kita akan melewati Eliat atau Laut Merah, daerah yang akan kita lewati ketika masuk Israel melalui perbatasan Taba, Mesir Israel. Nah selanjutnya saudara, kita akan menuju Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Kita juga akan melihat gereja kelahiran Yesus, lebih dikenal dengan nama Nativity Church, salah satu gereja terbesar di Bethlehem yang adalah wilayah Palestina, saudara. Kita juga akan ke Nazaret. Nazaret, kota di mana Allah melalui malaikat Gabriel membawa kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Selanjutnya, kita akan mengunjungi wilayah Yerusalem. Nah, Yerusalem, saudara, adalah kota terbesar dan utama di Israel dan menjadi ibu kota Israel. Kota yang berdiri di tengah-tengah lembah Yudea, bergelar sebagai ratu dari kota-kota dunia selama 30 abad. Terletak di ketinggian 800 meter dari permukaan laut, menjadi tempat yang dipilih Tuhan sebagai benteng monoteisme. Bagi umat Kristen, disinilah Tuhan Yesus datang dieluk-elukan, tetapi kemudian disalibkan, mati dan bangkit serta naik ke surga. Ada ruang perjamuan kudus terakhir juga akan kita kunjungi. Terletak di Bukit Zion, adalah tempat Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, terkenal dengan nama Last Supper Room. Kalau sudah baca di Markus pasal 14. Di ruang ini juga Tuhan Yesus menampakkan dirinya 2 kali kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dan kemudian menurunkan Roh Kudus. Tentu kita akan datang ke tempat yang sangat kudus bagi bangsa Yahudi, yaitu tembok ratapan. Kita juga akan pergi ke kapel kenaikan terletak di atas Bukit Zaitun. Di dalam kapel terdapat pijakan dengan cetakan kaki yang diyakini adalah pijakan kaki Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Kemudian kita juga akan pergi ke Bukit Zaitun. Terletak di kawasan timur kota Yerusalem, melewati lembah Kidron dengan ketinggian puncak 300 kaki di atas Yerusalem. Nah, Bukit Zaitun dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Kristen. Disinilah Kristus terangkat ke surga, menangisi kehancuran kota Yerusalem dan mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Mari kita datang ke Yerusalem untuk melihat
kota suci yang luar biasa, kota sangat bersejarah, kota yang disucikan oleh 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Dan kiranya saudara bisa bersama saya pada 17 sampai 27 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Elahem Shalom. Besem Hamasiyah. Bapak Ibu, saya bersama Mr. Jamal, guide lokal selama kami berada di Israel. Mr. Jamal adalah seorang Arab Muslim. Dia tinggal di Yerusalem, dia punya kartu tanda penduduk Israel, tetapi dia memiliki paspor Yordania. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan tersuci umat Yahudi di tembok ratapan. Lihat di sana, dan ada yang mereka lagi berdoa. Bapak Ibu yang berkerinduan datang ke tempat ini, daftarkan dirimu bersama saya, bersama Marian Tour and Travel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik saudara. Terima kasih untuk setiap persembahan yang saudara transfer ke rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Saudara, setiap rupiah, dolar atau euro yang saudara tabur pasti tidak akan sia-sia. Saya berdoa, kami terus berdoa supaya Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Amin. Doakan juga kami Galilea Community of Christ sehingga kami bisa mempersiapkan ibadah on-site. Kami butuh perlengkapan ibadah, sound system itu yang utama. Saudara, jika saudara tergerak, terbeban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Galilea Community of Christ, ya, saudara bisa menghubungi ke nomor WA yang ada di kolom deskripsi ya saudara ya. Kami sangat membutuhkan perlengkapan sound system yang memadai. Sound system kami sudah pada rusak ya karena mungkin murah ya saudara ya. Sehingga kami memikirkan untuk regenerasi ya. Bukan regenerasi sih sebenarnya, mengganti dengan yang bagus ya. Karena kami di sini ruko yang lama itu bising saudara ya. Karena apa? Murah. Di sini tidak menggunakan peredam suara, sehingga kami harus berhikmat jangan sampai tetangga terganggu. Maka dibutuhkan sound system yang lebih baik ya, sehingga tidak bising begitu ya. Nah saudara, jika saudara tergerak, silakan saudara menghubungi kami di nomor yang tertera di kolom deskripsi ya. Baik saudara, kita akan menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Kita menerima tubuh darah Kristus di 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Saya akan bacakan sebagai dasar perjamuan kudus yang kita lakukan. 1 Korintus pasal 11 pada ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ayat 24, dan sesudah itu ia, Yesus Kristus, mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, saya jemput berdiri, ambil hosti, ambil roti. Mari saudara pegang dengan kedua tangan kita di atas kepala. Dan katakan bersama-sama apa yang saya katakan, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga,
menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman virus sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. 1 Korintus pasal 11 ayat 25 dikatakan begini. Demikian juga ia, Yesus Kristus, mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari ambil sirup atau anggur di rumahmu. Tetap berdiri, mari kita pegang dengan kedua tangan kita. Anggur yang dibentuk menjadi darah Kristus ya. Katakan apa yang saya katakan, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih, sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Darah Kristus yang mulia memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terserang oleh COVID-19 bahkan virus-virus yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Saudara, mari kita mengucap syukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita, kita tinggal di dalam dia, dan dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Maka engkau yang sakit sudah disembuhkan, engkau yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengurapi engkau dari ujung kepala sampai ujung kaki, menyembuhkan, memulihkan hidupmu. Dan juga hari ini engkau yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk mereka yang bersama hamba dalam ibadah hari ini bersama GCC, Galilea Community of Christ, mereka yang turut beribadah secara live dan yang aktif di live chat, Tuhan berkati, ataupun mereka yang nanti akan mengikuti ibadah sesudah live ini, Tuhan berkati semuanya. Firman Tuhan yang disampaikan menjadi rema dan mereka jalani dalam kehidupan mereka, dan Tuhan senantiasa hadir dan memberkati kami semua. Apa yang kami doakan Tuhan jawab di dalam nama Yesus. Tuhan mengenal setiap pribadi dan setiap persembahan yang mereka berikan
untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan kembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk gereja Galilea Community of Christ. Tuhan berkati gerejamu ini, dan kami membutuhkan perlengkapan sound system untuk ibadah on-site. Tuhan mengirimkan berkat-Mu sehingga kami bisa mengadakan itu. Juga untuk perpanjang kontrak ruko, Tuhan yang menyiapkan segala kebutuhan itu. Bahkan kami bermimpi untuk memiliki ruko yang Tuhan berikan secara tetap, sehingga kami tidak ngontrak lagi, sehingga tidak ada beban untuk mengontrak lagi, tetapi Tuhan sudah memberikan untuk kami pakai. Dan Tuhan, tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami akan kembali untuk menyusun, penata layanan untuk ibadah on-site. Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan. Kami tidak mampu, tetapi Tuhan sanggup untuk mengadakan segala yang dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan demi kemajuan Injil Kristus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka yang sedang berhari ulang tahun hari ini, ketambahan usia sepanjang bulan Juni ini. Tuhan berkati, dan Tuhan beri sukacita, damai sejahtera, punya masa depan yang baik. Rancangan Tuhan bagi mereka adalah kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau yang sudah menyertai kami di sepanjang bulan Juni, dan ini hari Minggu terakhir di bulan Juni kami datang beribadah, dan kami percaya bahwa nanti kami juga ada di hari minggu berikutnya di bulan Juli. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati pemerintah kami, negara di mana kami tinggal. Tuhan berkati pemerintahannya, dan negara di mana kami tinggal tetap ada damai sejahtera, sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati, berkata amin. Terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah hari ini, dan sampai jumpa di hari Minggu di bulan Juli, saudara. Salam sehat dari kami dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
ku indah. Terpujilah nama Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Terus setia beribadah. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.